Uwais Al-Qarni sebagai wali kutub. Beliau termasuk tabi'in yang masih hidup pada masa Rasulullah, namun tidak pernah bertemu baginda. Uwais tinggal di daerah Qarn, Yaman. Ia tumbuh dalam keadaan yatim. Maka itu, ia melimpahkan kasih sayang kepada sang ibu. Sebagian besar hidup dijalaninya untuk berbakti kepada sang ibu yang berpenyakit lumpuh dan buta. Saat dakwah Islam sampai ke Yaman, ia termasuk salah seorang yang mengucapkan syahadat. Namun, ia merasa sangat sedih karena tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Cerita mengenai perjuangan dan dakwah Islam hanya didengar melalui tetangga dan teman-temannya. Karena kecintaan dan ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais menempuh perjalanan 400 km dari Yaman ke Madinah. Saat tiba di kota Nabi, ia langsung ke rumah Rasulullah. Namun rupanya Rasulullah tengah berada di medan perang, sehingga Uwais hanya ditemui oleh ibunda Aisyah. Sempat terbesit dalam pikiran Uwais untuk menunggu baginda Nabi kembali dari medan perang. Tapi ia teringat pesan sang ibu untuk cepat-cepat kembali ke Yaman. Akhirnya, ia pamit ke ibunda Aisyah dan hanya menitip salam kepada Rasulullah. Sesampainya di rumah, Rasulullah langsung menanyakan kedatangan Uwais Al-Qarni. Ia telah mengetahui sebelum diberitahu oleh Aisyah. Ia lalu bercerita, Uwais merupakan anak yang berbakti kepada ibu. Uwais, kata Nabi, adalah penghuni langit yang sangat terkenal di langit. Mendengar cerita itu, ibunda Aisyah dan para sahabat terkagum-kagum. Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Setelah itu, ia menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Kisah kehidupan Uwais selalu sabar merawat sang ibu yang sudah tua renta dan mengalami lumpuh. Bahkan, Uwais berusaha memenuhi keinginan sang ibu untuk berhaji. Uwais tak punya biaya, ia pun tak punya cara lain selain harus menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu perjalanan sekira 1000 km. Di sisi lain, Uwais hidup sederhana dan jauh dari kata cukup. Ia tak punya baju kecuali untuk dipakai. Ia juga tak punya makanan kecuali untuk hari itu. Bahkan, ia jarang sholat Jumat karena hanya memiliki baju satu saja apabila kena najis tidak bisa dipakai sholat. Sebab, salah satu syarat sah salat adalah harus menutup aurat dan suci. Namun, perlu menggarisbawahi agar tidak meniru Uwais perihal tidak salat Jumat. Sebab, zaman sekarang hampir tidak ditemukan orang yang tidak memiliki pakaian lebih dari satu. Dalam khazanah keilmuan, memang ada perilaku tertentu yang dianggap benar secara hakikat, namun tidak bisa ditiru dalam konteks syariat. Uwais berpendapat, pakaian yang lebih dari menutup aurat akan dihisab. Jadi, menurutnya, Uwais, pakaian yang tidak kena hisab adalah pakaian yang tidak digunakan. Selebihnya itu bakal dihisab. Uwais memakan makanan yang cari di tempat pembuangan, karena suatu yang sudah tidak diingin seseorang berarti sudah tidak layak. Selain itu, jika mempunyai makan dan tidak habis, dia langsung menyedekahkan makanan tersebut. Ia berpendapat, kelebihan makanan itu kelak akan dihisab di akhirat. Kesabaran itulah yang membuat Uwais menjadi wali kutub hingga namanya dikenal penduduk langit. Saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab selalu teringat pesan Rasulullah. Setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, Umar selalu menanyakan perihal Uwais. Suatu ketika, ada satu kafilah yang merasa heran dengan tindakan Umar. Kafilah itu merasa heran karena sahabat sekelas Umar bin Khattab yang juga khalifah kala itu mencari sosok Uwais. Terlebih Uwais tidak menunjukkan sikap seorang wali sebagaimana pengakuan Umar. Suatu saat, Uwais Al-Qarni ikut ke salah satu kafilah Yaman ke Madinah. Seperti biasa, Umar bin Khattab ditemani Ali bin Abi Thalib menanyakan keberadaan Uwais. Kafilah itu menjawab, Uwais ikut serta dan sedang menjaga unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Umar bergegas menemui Uwais. Saat tiba di kemah Uwais, Umar dan Ali memberi salam. Uwais menjawab salam kedua sahabat mulia itu sambil bersalaman. Saat berjabatan, Umar segera membalikkan tangannya untuk membuktikan tanda putih di telapak tangan berdasarkan informasi Rasulullah. Siapakah nama saudara? Tanya Umar kepada Uwais. Abdullah, jawabnya. Umar dan Ali pun tertawa dan berkata, kami juga Abdullah, hamba Allah.
Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Nama saya Uwais Al-Qarni. Jawab Uwais. Dia lalu bercerita perihal sang ibu yang telah meninggal dunia, sehingga baru ikut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Umar dan Ali akhirnya memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Namun, Uwais enggan dan berkata, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Umar berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Rasulullah yang menyuruh kami." Mendengar perkataan yang menyuruh meminta doa adalah Rasulullah, Uwais tidak berani menolak. Uwais lalu mendoakan Umar dan Ali. Setelah itu, Umar berniat membantu perekonomian Uwais. Namun, Uwais menolak dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain." Like and subscribe.